Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, sepekan jelang pelantikan anggota DPR RI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengganti 2 caleg terpilih dari partainya dengan kader lain. 2 anggota DPR tersebut yaitu Tia Rahmania dari Dapil Banten dan Rahmat Handoyo dari Dapil Jawa Tengah 5. Tia Rahmania memperoleh 37.359 suara di daerah pemilihan Banten 1. Sementara Rahmat Handoyo diketahui memenangkan kursi DPR setelah meraup 76.414 suara sah di Dapil Jawa Tengah 5. Penggantian itu tertuang di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 1368 tahun 2024. Melalui surat tersebut, KPU menyatakan pelantikan Tia Rahmania dan Rahmat Handoyo batal karena diberhentikan sebagai anggota partai. Tia Rahmania digantikan oleh Boni Triana, sementara Rahmat Handoyo digantikan oleh Didik Haryadi. Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespon polemik pemecatan kadernya Tia Rahmania, anggota DPR terpilih 2024-2029. Puan membantah pemecatan Tia Rahmania imbas kritikan kerasnya kepada Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas. Puan menyebut semua ini merupakan keputusan Mahkamah Partai. Tidak ada hubungannya karena memang acara yang kemudian di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sebelum sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian, ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK, tidak ada hubungannya. Proses di internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya, Bu Puan ya? Silakan tanya ke DPP partai. Kalau bisa cari dihargai forum ini, Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. PDI Perjuangan, Banten 1. Sebelumnya, dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional, Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron. Kritikan disampaikan Tia saat Gufron menyampaikan materi soal penguatan nilai-nilai anti korupsi. Tia juga sempat menyinggung kasus Nurul Gufron di depan pengawas KPK. Ada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami. Ya, hanya sepekan jelang pelantikan PDIP mengganti 2 anggota DPR terpilih. Salah satunya adalah Tia Rahmania, sosok yang mengkritik pimpinan KPK Nurul Gufron ketika mengisi materi tentang anti korupsi di Lemhanas. Apakah penggantian ini imbas kritikannya kepada KPK? Kita akan bahas bersama politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat petang, Mas Ciko, Mas Adi. Ponakannya Kodari, Om. Mas Adi jangan ditahan dulu ya ketawanya, komentarnya kita mau ke Mas Ciko dulu nih. Mas Ciko, saya tanya kronologi deh, jadi sebenarnya apa, kenapa alasan pemecatan Tia Rahmania ini hanya sepekan loh jelang pelantikan? Kok suara dari Kompas nggak kedengeran ya? Mas Ciko? Gue juga nggak bisa dengar. Jangan-jangan kita ngobrol di. Mas Ciko aman suara Nitya? Nampaknya baik Mas Ciko maupun juga Mas Adi belum mendengar suara Nitya karena urusan teknis. Mas Ciko, Mas Adi, apakah sudah dengar suara Nitya atau mungkin harus dikondisikan ada tombol unmute yang harus ditekan terlebih dahulu? Mas Ciko, Mas Adi. Saya baru dengar suara kamu dari tadi. Oke, Mas Ciko aman ya suara Nitya ya?
Aman. Ini baru sekarang. mau tanya nih, kenapa? Mudah-mudahan sekarang pertanyaannya jelas, jadi Mas Ciko bisa jawab. Apa alasan pemecatan Tia Rahmania? Cuma sepekan, Mas Ciko. Oh enggak, itu yang salah. Itu yang salah diketahui oleh publik dan masyarakat, dan kami di sini ingin meluruskan ya. Jadi begini kronologisnya ya, agak panjang tapi akan saya bacakan. Pada 13 Mei tahun 2024, Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK di 8 kecamatan Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang, terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara yang menguntungkan Tia Rahmania yang bersangkutan itu ya. Lalu Oke. tanggal 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai menyidangkan kasus Tia bersama kasus dengan Pak Rahmat dari Jateng dan memutus mereka bersalah melanggar kode etik dan disiplin partai terkait dengan penggelembungan suara tersebut. Pada tanggal 30 Agustus, hasil sidang mahkamah tersebut dikirim ke KPU. Lalu tanggal 3 September, Mahkamah Etik dan Kehormatan Partai menyidang perkara yang bersangkutan dan memutus memberhentikan keduanya tanggal 3 September 2024. Lalu tanggal 13 September, DPP mengirim surat pemberhentian yang bersangkutan ke KPU. Nah, kami melihat begini Mbak, jadi dalam tentang waktu 13 September tersebut, dugaan kami KPU tentunya punya prosedur dan punya proses yang harus dilalui ketika menerima surat dari kami. Nah, berbarengan dengan itu mungkin KPU sudah terlanjur mengundang yang bersangkutan untuk hadir di acara Lemhanas. Oke. Nah, namun kan kalau kita bicara soal etika dan kewajaran, kepatutan, seharusnya yang bersangkutan dengan mengetahui bahwa partai sudah memberhentikannya sebagai anggota itu tidak hadir. Jadi ke acara KPU tersebut. ketika acara Lemhanas itu belum tahu, belum dapat infonya. KPU sudah dapat suratnya, tapi mungkin prosedurnya kan ada, kita nggak tahu. Nah ini harus ditanyakan kepada KPU. Ini kan masalah serius berarti ya Mas Ciko, kalau Anda katakan, maaf saya potong, kalau memang ini betul mengenai penyelidikan, sudah ada penyelidikan bahwa memang penggelembungan suara, ini kan berarti isu serius. Partai nggak mengirim orang lain saja atau memastikan bahwa KPU ini sesuatu yang serius loh, jangan diundang. Ya kan kami nggak tahu siap dia udah diundang apa belum. Kan acaranya berlangsung ya kan, jadi itu pada prinsipnya. Nah lalu kemudian 23 September KPU merilis keputusan penetapan itu, dan menurut kami tidak di sini untuk menyalahkan KPU ya, tetapi kan kita tahu kemanapun kita bersurat tidak hari itu juga, detik itu juga surat itu kemudian kalau gitu ini langsung diganti aja gitu, enggak gitu kan, ada prosesnya. Jadi pada tanggal 23 September kemarin KPU sudah merilis keputusan penetapan calon terpilih dan yang ada di dapil tersebut bukan Tia Rahmania. Tetapi proses ini berjalan yang saya sebutkan tadi sejak 13 Mei 2024. Baik, kalau untuk Rahmat Handoyo alasannya apa Mas Ciko? Apakah sama? Apakah kondisinya juga sama dengan Tia? Betul, kondisinya sama dan di keseluruhan di partai kami, di Mahkamah Partai kami menyidang kurang lebih 180 kasus terkait dengan penggelembungan suara di internal kader-kader kami. Baik, saya ke Mas Adi kalau begitu. Mas Adi sudah mendengar suara Nitya ya? Siap Nitya. Ya, ini tadi mencoba untuk menerjemahkan artinya. Kalau memang PDIP merasa bahwa ada kasus penggelembungan suara, jadi ini memang keputusan yang memiliki dasar yang sesuai dengan etika dan aturan. Anda memandangnya bagaimana? Kan tetap saja ada pandangan bahwa ini hanya seminggu, tapi ada juga mengatakan bahwa Tia ini kan kritis terhadap KPK. Apakah pemecatan ini bisa jadi imbas kritik Tia ke KPK? Ya, kalau saya mengikuti perkembangan secara umum nih Tia, kenapa caleg terpilih itu banyak yang dilantik ya. Saya kira kejadiannya bukan hanya kali ini saja di 2024. 2019, 2014 juga terjadi. Caleg yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, dia definitif akan dilantik, tapi dalam perkembangannya gagal dilantik itu karena persoalan internal partai. Satu, dia berkonflik dengan partainya. Yang kedua, caleg-caleg yang lain itu melakukan gugatan kepada pemenang karena menangnya itu dengan cara curang-curang, misalnya dengan penggelembungan ataupun terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan secara curang oleh caleg tertentu. Sepanjang itu bisa dibuktikan di Mahkamah Partai, maka partai bisa mengajukan kepada KPU bahwa caleg yang seharusnya dilantik itu bisa dibatalkan. Jadi kalau kita mendengar penjelasannya Bang Ciko, ini ada fakta yang
kemudian bisa disajikan bahwa ada alasan-alasan penggelembungan yang kemudian membuat internal partai memutuskan bahwa caleg yang bersangkutan yang seharusnya dilantik itu kemudian dibatalkan karena dinilai melakukan tindakan kecurangan. Maka biasa partai itu memutuskan caleg internal yang nomor 2 lah yang kemudian akan menentukan yang kemudian akan dilantik menjadi anggota DPR, itu satu ya. Yang kedua, kecuali memang pemecatannya itu atau pembatalan pelantikannya itu tidak ada argumen apapun. Itu yang kemudian seharusnya menjadi tanda tanya. Kan ada partai yang lain misalnya, kalau tidak salah di PKB itu ada 5 caleg yang juga batal dilantik dan argumennya juga tidak jelas. Pokoknya Oke. dipecat. Jadi yang dipertanyakan adalah pengawasan partai dong ya ke calegnya. Ya betul. Jadi memang ini soal murni konflik internal partai. Jadi caleg-caleg di internal partai ini satu sama yang lain di berbagai tempat memang suka berkonflik. Setahu saya Nitya, bukan hanya DPR RI, DPR kabupaten, provinsi dan kota, banyak sekali caleg yang ditetapkan sebagai pemenang itu dibatalkan, puluhan itu bahkan. Karena mereka bisa membuktikan kemenangan yang dilakukan oleh pemenang itu dilakukan dengan kecurangan. Cuma karena calegnya level DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi tidak terfollow up secara sistematis. Tapi kalau kita men-tracking di tahun 2024 ini, banyak sekali, bahkan puluhan, caleg DPRD itu kemenangannya dibatalkan oleh partainya. Karena sangkutan dimenang coret. Tapi begini, kalau caleg yang terpilih, yang kemudian akan lembagaan untuk dilantik tapi dibatalkan, mereka masih punya hak kok untuk menggugat. Misalnya partainya itu bisa digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apa betul pemecatan secara sepihak dan pembatalan itu melanggar atau tidak. Nanti tinggal kuat-kuatan bukti. Apakah buktinya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan jadi PDIP siap ya? Dibatalkan kemenangannya ini juga betul bisa menggugat juga KPU. Kenapa KPU misalnya kemudian serta-merta mengikuti keinginan partai, itu bisa dilakukan melalui petun. Tidak hanya soal lanjutan gugatan hukumnya nih, Mas Ciko, saya kembali ke Anda, tapi juga bagaimana kemudian menjelaskan kembali kepada konstituen, karena kan bagaimanapun juga terlepas dari ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tia ini penggelembungan suara, ada orang-orang yang memilih Tia secara sadar. Bagaimana PDIP menepis semua simpang siurnya, menjelaskan kepada konstituen bahwa ini loh pelanggarannya, penggantiannya bukan tanpa alasan? Ya, dengan kesempatan yang diberikan Kompas TV pada saya pada hari ini, pada PD Perjuangan untuk menjelaskan, salah satunya dengan Nitya bertanya dan saya menjawab dan menjelaskan. Dan saya rasa yang paling bisa dipahami dan oleh masyarakat dan seharusnya dimaklumi bahwa sejak tanggal 13 Mei itu tahun 2024, Bawaslu Provinsi Banten yang memutus ada 8 PPK di 8 kecamatan Dapil Banten 1 yang terbukti bersalah melakukan penggelembungan suara. Dan itu menguntungkan Tia Rahmania. Jadi itu juga yang menjadi dasar bagi kami di Mahkamah Partai melakukan persidangan, memanggil yang bersangkutan dan menyidang kasus saudara Tia dan juga yang lain-lain yang terkait dengan kasus-kasus penggelembungan suara di daerah-daerah lain. Dan itu juga yang terkait dengan kader internal kami tidak pandang bulu tentunya. Dan ini kami lakukan, dan ketika ada pelanggaran kode etik biasanya kami menawarkan untuk yang bersangkutan mengundurkan diri. Tapi kalau yang bersangkutan tidak ingin mengundurkan diri, ya tentunya sanksinya adalah pemberhentian. Tapi juga berarti Tia statusnya masih kader ya, Mas Ciko ya? Terakhir kami Statusnya Tia berarti masih kader ya? Enggak dong, kan pemberhentian sebagai kader udah. Oh, oke. Sudah dipecat berarti ya? Baik. Sudah dipecat, ya pemberhentian itu pemecatan. Jadi kata lain ya kan, kalau pecat kan agak keras ya, pemberhentian dari kerja kan pemecatan namanya. Nah, dia sudah diberhentikan sebagai kader, dan tapi juga tadi dipersilahkan untuk menggugat di pengadilan tinggi atau pengadilan petun dan lain-lain. Nah, ini suatu proses yang biasa dan terjadi di setiap pemilu tentunya. Dan kalau tadi Pak Nitya tanya bagaimana cara menjelaskan ke masyarakat, ya melalui kesempatan diberikan oleh media, dan tentunya kami juga sudah publish release terkait hal tersebut. Dan harapan kami tentu ya tidak ada lagi hal-hal yang terjadi serupa di pemilu-pemilu berikutnya. Ya, itu yang jadi. Kami hanya bisa minimalisir. Yang jadi penting ya, jangan sampai kemudian ada presiden buruk. Jadi yang menjadi penekanan adalah tidak ada hubungannya dengan kritik yang bersangkutan terhadap Pak Gufron dari KPK.
Dan ini saya rasa juga tidak masuk akal kalau PDI Perjuangan yang sekarang ini juga sering berseteru secara jawab-jawaban melalui media dengan KPK. Jadi saya rasa nggak masuk akal. Tidak ada hubungannya ya, bukan karena mengkritik KPK ya. Siap. Terima kasih. Sama sekali bukan. Terima kasih Mas Ciko Hakim, terima kasih Mas Adi Prayitno. Thank you. Selamat petang. Makasih. Kompas Petang di paruh kedua akan disampaikan oleh rekan saya Cynthia Rompas. Cynthia. Ya, terima kasih Nitya. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya bocah pemanjat tiang bendera di Nusa Tenggara Timur, Yohanes Andekala atau Joni, dinyatakan lolos seleksi calon bintara TNI Angkatan Darat. hitam premium harun 5 naman kini